Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari, Stambuk A24117021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal materi fisika modern. Contoh soal yang pertama. Sebuah benda berbentuk bola berjari-jari 0,5 meter dengan nilai emisivitas yaitu 0,8, kemudian temperaturnya 600 Kelvin. Diketahui besar konstanta Stefan Boltzmann yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat K pangkat 4. Tentukan yang bagian A, besar daya radiasi yang dipancarkan benda. Kemudian yang bagian B, energi yang dipancarkan benda selama 1 menit. Diketahui R atau jari-jarinya itu sama dengan 0,5 meter, kemudian E sama dengan 0,8, kemudian T sama dengan 600 Kelvin. Kemudian waktunya atau T kecilnya itu sama dengan 1 menit atau sama dengan 60 detik. Kemudian sigma atau konstanta Stefan Boltzmann yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat K pangkat 4. Ditanyakan yang bagian A itu adalah daya radiasinya, kemudian yang bagian B energi yang dipancarkan. Jadi untuk mencari daya radiasinya itu kita menggunakan persamaan E kali sigma kali A kali T pangkat 4 atau sama dengan 0,8 dikali 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali 4 pi r kuadrat kemudian dikali 600 pangkat 4 atau sama dengan 0,8 dikali 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali 1/2 dikali 600 pangkat 4 sehingga daya radiasinya yaitu 184,68 watt. Kemudian yang bagian B energi yang dipancarkan yaitu kita menggunakan persamaan E sama dengan P kali T atau E sama dengan 184,68 watt dikali 60 detik sehingga E sama dengan 11.081 joule. Jadi besar energi yang dipancarkan selama 1 menit adalah, jadi kita rubah ke kilojoule sehingga E-nya itu sama dengan 11,081 kilojoule. Kemudian contoh soal yang kedua. Andaikan spektrum sebuah bintang memiliki lambda max atau panjang gelombang maksimum yaitu 5,0 kali 10 pangkat min 7 meter. Pertanyaannya yang bagian A, berapakah suhu pada permukaan bintang itu? Kemudian yang bagian B, berapakah intensitas radiasi keseluruhan yang dipancarkan oleh bintang itu bila emisivitasnya 1? Kemudian yang bagian C, dapatkah kita perkirakan jaraknya dari bumi bila I merupakan intensitas bintang itu diukur di permukaan bumi? Jadi jawab yang bagian A dengan lambda max sama dengan 5,0 kali 10 pangkat min 7 meter, maka T-nya itu sama dengan 2,898 kali 10 pangkat min 3 mK per lambda max sama dengan 5.796 Kelvin. Jadi suhunya itu 5.796 Kelvin. Nah, kemudian yang bagian B dari persamaan W T sama dengan E kali sigma kali T pangkat 4 itu kita masukkan nilainya, nilai T-nya yaitu W kemudian dalam kurung 5.796 itu sama dengan 1 dikali 5,6703 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat K pangkat 4, kemudian kita kali dengan T-nya yaitu 5.796 Kelvin pangkat 4 sehingga W 5.796 itu sama dengan 6,399 kali 10 pangkat 7 watt per meter kuadrat. Kemudian yang bagian C-nya, bintang itu memancarkan radiasi ke segala penjuru. Oleh karena itu, bila RBB jarak bumi dari bintang itu, maka bumi terletak pada permukaan bola raksasa yang berpusat pada bintang itu. Karena di bumi intensitas cahaya bintang itu I, maka tenaga keseluruhan radiasi yang dipancarkan tiap satu satuan waktu melalui permukaan bola raksasa itu adalah 4pi RBB kuadrat I.
Jadi tenaga radiasi sebesar inilah yang dipancarkan dari permukaan bintang itu tiap satu satuan waktu. Bila jejari bintang itu RB, maka 4pi RBB kuadrat I sama dengan 4pi RB kuadrat W 5796, atau RBB-nya itu sama dengan akar W 5796 per I dikali RB. Jadi jarak bintang itu dapat dihitung bila mana kita mengetahui jejari bintang itu, sedangkan jejari bintang dapat diukur melalui fasilitas yang disediakan teleskop. Kemudian contoh soal yang ketiga. Pada percobaan efek Compton digunakan sinar X dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 19 Hz. Pada saat menumbuk elektron, sinar ini terhambur dengan sudut 60 derajat. Jika massa elektron diam yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, hitunglah berapa frekuensi dari sinar yang terhambur. Diketahui C-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau kecepatan cahaya. Kemudian F-nya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 19 Hz. Kemudian lambdanya itu sama dengan C per F atau sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu kita bagi dengan 3 kali 10 pangkat 19 Hz, sehingga lambdanya itu sama dengan 10 pangkat min 11 meter. Kemudian massa diam elektronnya atau M0-nya itu sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian sudut hamburannya itu sama dengan 60 derajat. Sehingga ditanyakan F aksen atau frekuensi dari sinar yang terhambur. Penyelesaian. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan persamaan untuk mencari lambda terlebih dahulu, yaitu lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per M0C dikali 1 kurang cos theta. Nah, atau lambda aksen dikurang lambda sama dengan, jadi nilainya kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu pertama nilai tetapan Planck, yaitu 6,626 kali 10 pangkat min 34 joule sekon, kemudian dibagi M0 atau massa diam elektronnya, yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, kemudian kita kali dengan C atau kecepatan cahayanya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Setelah itu kita kali dengan dalam kurung 1 kurang cos 60 derajat, sehingga sama dengan 2,43 kali 10 pangkat min 12 dikali 1 kurang 0,5. Nah, karena 1 kurang 0,5 itu sama dengan 0,5, sehingga kalau 0,5 kita kali dengan 2,43 kali 10 pangkat min 12, hasilnya adalah 1,215 kali 10 pangkat min 12 meter. Sehingga lambda aksennya itu 1,215 kali 10 pangkat min 12 tambah lambda sama dengan 1,215 kali 10 pangkat min 12 tambah 10 pangkat min 11. Jadi lambda aksennya itu adalah 1,215 kali 10 pangkat min 11 meter. Kemudian F aksennya itu kita menggunakan persamaan C per lambda aksen atau sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 1,215 kali 10 pangkat min 11. Atau F aksennya itu sama dengan 2,68 kali 10 pangkat 19 Hz. Kemudian selanjutnya contoh soal yang keempat. 3 buah logam yaitu litium, berilium, dan merkuri masing-masing fungsi kerjanya adalah 2,3 elektron volt, kemudian 3,9 elektron volt, dan 4,5 elektron volt. Jika cahaya dengan panjang gelombang 300 nanometer dan intensitasnya yaitu 100 watt per meter kubik, ya maksud saya 100 watt per meter kuadrat, disinarkan pada ketiga logam tersebut. Tentukan yang bagian A, logam mana yang akan terjadi efek fotolistrik dan mana yang tidak. Kemudian yang bagian B, berapakah energi kinetik maksimum elektron foto pada logam yang terjadi efek fotolistrik. Kemudian yang bagian C, jika cahaya datang tersebut intensitasnya dinaikkan menjadi 300 watt per meter kuadrat, sedangkan panjang gelombangnya sama. Manakah logam yang akan terjadi efek fotolistrik dan manakah yang tidak akan terjadi? Ya, diketahui fungsi kerja dari litium yaitu 2,3 elektron volt. Kemudian fungsi kerja dari berilium yaitu 3,9 elektron volt. Kemudian fungsi kerja dari merkuri yaitu 4,5 elektron volt.
Kemudian lambdanya itu sama dengan 300 nanometer. Intensitasnya itu sama dengan 100 watt per meter kuadrat. Ditanyakan yang bagian A, logam yang akan terjadi efek fotolistrik. Kemudian yang bagian B, energi kinetik maksimum pada logam yang terjadi efek fotolistrik. Kemudian yang bagian C, logam yang akan terjadi efek fotolistrik ketika I-nya sama dengan 300 watt per meter kuadrat. Penyelesaiannya, yang bagian A, pertama kita mencari besar energi fotonnya. Jadi energi foton datang ialah kita menggunakan persamaan E sama dengan H kali C per lambda. Nah, atau sama dengan kita masukkan nilai H-nya atau tetapan Planck-nya itu ke dalam persamaan, yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon, kita kali dengan C atau kecepatan cahayanya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian kita bagi dengan lambdanya, yaitu 300 kali 10 pangkat 19 meter. Sehingga E-nya sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule, dan joule-nya ini kita ubah ke elektron volt, sehingga E-nya itu sama dengan 4,1386 elektron volt. Energi foton datang ini ternyata lebih besar dari fungsi kerja logam, litium dan berilium, namun lebih kecil dari fungsi kerja logam merkuri. Maka akan terjadi efek fotolistrik pada logam litium dan berilium, sedangkan pada logam merkuri tidak terjadi efek fotolistrik. Jadi yang bagian B-nya yaitu energi kinetik elektron foto pada litium. Nah, untuk mencari energi kinetik elektron foto itu kita menggunakan persamaan K sama dengan E dikurangi W0 atau fungsi kerjanya. Nah, jadi sama dengan 4,1386 elektron volt dikurangi 2,3 elektron volt, sehingga K-nya sama dengan 1,8386 elektron volt. Kemudian energi kinetik elektron foto pada berilium. Ya, jadi kita menggunakan persamaan K sama dengan E dikurangi W0 atau sama dengan 4,1386 elektron volt dikurangi 3,9 elektron volt, sehingga K sama dengan 0,2386 elektron volt. Kemudian yang bagian C-nya, intensitas cahaya tidak mempengaruhi terjadinya efek fotolistrik, sehingga meskipun intensitas diperbesar dari intensitas semula, tapi panjang gelombang foton datang tetap sama. Maka efek fotolistrik terjadi pada logam berilium dan litium, sedangkan pada logam merkuri tidak terjadi efek fotolistrik. Kemudian contoh soal yang kelima. Daya pisah suatu mikroskop ditentukan oleh panjang gelombang yang digunakan. Bagian terkecil yang dapat diamati dengan mikroskop seukuran panjang gelombang yang digunakan. Nah, misal kita ingin melihat ke dalam atom. Anggaplah diameter atom itu adalah sekitar 100 pm atau pikometer. Sehingga untuk mengamati atom kita perlu mikroskop yang mampu mengamati hingga ukuran katakanlah 10 pm. Nah, jadi pertanyaannya yang bagian A, jika digunakan mikroskop elektron, berapakah energi elektron minimum yang diperlukan? Ya, kemudian yang bagian B, jika digunakan foton, berapakah energi minimum foton yang diperlukan? Kemudian yang bagian C, mikroskop manakah yang lebih praktis dan mengapa? Ya, penyelesaiannya yaitu yang bagian A, jika digunakan mikroskop elektron, panjang gelombang 10 pm itu dihasilkan oleh elektron dengan momentum P sama dengan H per lambda atau sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon dibagi dengan lambdanya yaitu 10 pm. Jadi 10 pm itu sama dengan 10 pangkat min 12 meter. Sehingga P sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 22 kg meter per sekon, atau energi kinetiknya itu K sama dengan P kuadrat dibahagi 2ME atau sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 22 kg meter per sekon. Itu dibahagi dengan 2 kali 9,2 dibagi dengan 2, kemudian dikali dengan massa diam elektronnya yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Sehingga K-nya itu sama dengan 2,41 kali 10 pangkat min 15 joule atau sama dengan 1,51104 elektron volt.
sehingga diperlukan tegangan 1,51 kali 10 pangkat 4 volt untuk mempercepat elektron diam sehingga mencapai panjang gelombang tersebut. Kemudian yang bagian B, jika digunakan mikroskop foton, panjang gelombang 10 pm itu dihasilkan oleh foton dengan energi E sama dengan H kali C per lambda atau sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 kemudian dibahagi dengan 10 pangkat min 12 meter sehingga E-nya itu sama dengan 1,99 kali 10 pangkat min 14 joule atau sama dengan 1,24 kali 10 pangkat 5 elektron volt. Foton tersebut diperoleh dengan mengeksitasi elektron dalam atom dengan energi sebesar 1,24 kali 10 pangkat 5 elektron volt. Nah, kemudian yang bagian C, dari jawaban sebelumnya terlihat bahwa mikroskop elektron memerlukan energi lebih kecil dibanding mikroskop foton, sehingga lebih praktis untuk digunakan. Ya, jadi itulah tadi contoh soal mengenai fisika modern. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.